kita akan bedah tajwid per huruf, per harokat, per hukum tajwid teman-teman sekalian. Sekarang kita masuk ya, masih dari ayat kedua surah Al-Ikhlas. Kemarin malam kita sudah bahas sampai Allah, baru sampai Allahnya saja. Sisa penggalannya belum kita bahas, maka insya Allah akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Maka mari kita mulai teman-teman sekalian. Tadi malam kita baru bahas sampai ke huruf lam. Ya. Nah, itu pun huruf lamnya baru kita bahas sampai lafaz pelafalan tebalnya. Ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke kadar panjangnya. Oke. Nah, baik. Kalau teman-teman mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang di atasnya ada fathah tegak seperti ini, maka dia mesti dibaca dengan kadar panjang berapa harokat teman-teman sekalian. Coba ya. Kalau teman-teman mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang di atasnya ada fathah tegak seperti ini, maka dia mesti dibaca dengan kadar panjang berapa harokat teman-teman sekalian? Dia mesti dibaca dengan kadar panjang 2 harokat. Saya tulis di atas ya, betul. Dia harus dibaca dengan kadar panjang 2 harokat. Ya. Atau ada yang bilang juga 1 alif. Boleh nggak? Boleh, sama aja kok kadarnya ya. Kadar 2 harokat atau 1 alif itu sama aja. Cuman beda penyebutan saja gitu ya. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, Ibu Aini sehat Ibu Aini ya. Oke, nah betul dia dibaca 2 harokat, tapi apa nama hukum tajwidnya? Ya, nama hukum tajwidnya adalah mad. Boleh kita sebut dengan mad tabi'i, tapi kalau teman-teman ada yang memanggil dia dengan hukum tajwid mad asli, boleh nggak? Boleh, sama aja. Ya, nah teman-teman. Salah satu hukum tajwid paling banyak dalam Al-Quran adalah hukum tajwid mad tabi'i. Maka pastikan setiap teman-teman melafalkan mad tabi'i, kadar 2 harokatnya konsisten. Jangan sampai kadang-kadang kepanjangan, kadang-kadang kependekan, ya gitu. Kenapa? Karena hukum tajwid paling banyak salah satunya dalam Quran yang akan sering kali kita baca adalah hukum tajwid mad tabi'i. Emang kalau misalnya dia nggak konsisten 2 harokat, kenapa? Saya yakin bacaan ngaji teman-teman jadi kurang teratur, kurang rapih teman-teman sekalian. Ya. Nah, maka bagaimana cara mengkonsistensikan kadar 2 harokat mad tabi'i kita? Nah, cara mengkonsistensikan kadar 2 harokat mad tabi'i kita ya biar dia konsisten, enggak kepanjangan, enggak kependekan, ya. Cukup teman-teman ayunkan saja. Ya, ayunkan ya. Jadi seperti ini. Ayunhu Allahu Allahu, gitu ya. Oke, cukup diayunkan saja. Sekali lagi, coba ya. Ayunhu Allahu Allahu. Bisa diikuti ya. Nah, gitu aja udah. Beres. Ya, gitu. Nah, nanti kalau sudah terbiasa, teman-teman tidak diayunkan pun nggak masalah. Contoh, Allahu, baca lempeng gitu, boleh, nggak masalah. Jadi diayunkan ini hanya tips dan trik agar teman-teman bisa menjaga kadar 2 harokat dari mad tabi'inya terjaga 2 harokatnya konsisten. Ya, sepakat ya. Nah, jadi ayunkan saja. Allah, ayun, Allah, Allahu. Nah, gitu. Oke? Gampang ya? Oke. Saya izin nggak terlalu full power ya, karena masih agak kurang enak ini ya, belum fit ya. Karena saya habis begadang tadi malam ke teman-teman setelah live tidur, ya, live malam tidur, saya mau lanjut lagi soalnya. Ya, gitu. Lanjut. Baik. Gitu ya. Saya izin lanjut ya. Jadi ayunkan, jangan sampai ada yang kepanjangan lagi ya, mad tabi'inya atau kependekan ya. Lanjut teman-teman sekalian. Oke, kita hapus dulu yang ini. Sekarang teman-teman, lamnya di sini, di atasnya ada tanda seperti gambar burung terbalik. Oke. Kalau teman-teman mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang di atasnya ada tanda gambar burung terbalik seperti ini disebut dengan tanda apa ya, teman-teman? Nah, disebut dengan tanda apa ini? Disebut dengan tanda tasydid. Keren. Pada aktif ya, seneng deh kalau pada aktif begini. Namanya tanda tasydid. Nah, tanda tasydid ini boleh teman-teman sebut dengan tanda sabdu, ya, atau ada yang bilang syiddah, ada yang bilang syaddah,
ada yang bilang musyaddad, enggak boleh. Ya, gitu. Tapi saya biasa sebut dengan tanda tasydid. Oke, pertanyaannya teman-teman sekalian, ya, perhatikan. Oke, kalau teman-teman mendapati ada huruf yang dia ada tanda tasydidnya, ada huruf yang di atasnya ada tanda tasydid seperti ini, ya, di atas kepala saya nih, maka huruf yang bertasydid itu dilafalkan dengan cara apa? Dengan cara diapain? Boleh komen di kolom komentar. Kalau teman-teman mendapatkan huruf yang bertasydid seperti di atas ini, maka cara bacanya gimana sih, dengan cara diapain? Dengan cara di double. Di double itu gimana? Bentuk nyata di double itu bagaimana? Ya, itu kurang menjawab. Kalau teman-teman jawab di double, iya, kayak gimana cara pelafalannya di double itu? Dengan cara ditekan, ya. Jadi tidak terjawab kalau saya nanya bagaimana cara pelafalannya, apalagi ada yang jawab ditahan, juga ini kurang sempurna. Ya. Basic huruf yang bertasydid itu bukan ditahan. Kalau di double betul, tapi gimana? Hakikat pelafalannya di double itu bagaimana? Kan belum jelas di double. Ya diapain? Nah, ya. Oke, perhatikan. Jadi, basic huruf bertasydid itu dia harus dibaca dengan cara ditekan. Ya, ditekan. Huruf hijaiyah apapun ketika dia ada tanda tasydid, dia dilafalkan dengan cara ditekan, bukan ditahan. Kecuali dua huruf. Kalau hurufnya adalah huruf nun bertasydid, mim bertasydid. Nah, kalau nun dan mim ketika bertasydid, oke, kita sepakat. Dia harus ditahan. Tahannya berapa harokat? Ditahan dua harokat. Kenapa? Karena ada hukum namanya adalah hukum gunnah. Nah, kalau nun dan mim ditahan 2 harokat. Contohnya gimana? Inna, amma. Iya, ditahan baru itu. Tapi kalau selain nun dan mim, contohnya di sini adalah lafaz Allah, ada selain nun dan mim yang bertasydid, maka cukup dilafalkan dengan cara ditekan saja. Kalau misalnya semua bertasydid konsepnya adalah tahan 2 harokat, maka berarti pelafalan lafaz Allah itu menjadi seperti ini. Allahus samad. Ditahan seperti itu huruf lam bertasydid. Allahu. Begitu? Ternyata tidak. Karena konsep bertasydid itu bukan ditahan, tapi tekan. Kecuali tadi nun dan mim. Oke, kalau nun dan mim ketika dia bertasydid, kita sepakat. Dia dibaca ditahan 2 harokat. Inna, amma. Tapi kalau lafaz Allah di sini bertasydid, dia ditahan 2 harokat juga enggak? Nih, yang ini. Nah, yang ini. Lafaz Allah. Ya, di atas saya nih. Apa dibaca? Allahu, kan tidak. Ya. Oke. Sip. Kita lanjutkan kembali. Cukup ditekan saja. Allahu, beres. Ya. Oke, kita lanjutkan lagi yang ini. Saya izin hapus ya. Oke, jadi ditekan, bukan ditahan. Ya. Sip. Lafaz Allah beres ya. Allahu. Oke, selanjutnya. Ya, belum beres, Deng. Ini huruf apa nih? Nah, yang saya blok dengan warna hijau. Ini namanya huruf apa, teman-teman sekalian? Ini namanya adalah huruf H. Haknya hak yang mana? Haknya hak besar, gitu ya. Kita tulis aja deh. Kita sambil tulis ya. Ini namanya adalah hak, ya. Sering kita sebut dengan haknya hak besar. Boleh? Boleh. Oke. Hak besar. Hak besar ini masih banyak yang salah kaprah, teman-teman. Masih banyak yang menganggap bahwasannya hak besar ini dilafalkan dari dada. Ini masih banyak. Saya ingin mengingatkan bahwasannya hak besar itu tidak ada hubungannya dengan dada. Ya, keliru. Oke. Nah, lantas bagaimana huruf hak besar ini dilafalkan? Oke, kita cek ya. Nih, perhatikan. Huruf hijaiyah apapun, teman-teman sekalian, dia punya makhraj. Ya, jadi kalau teman-teman lagi baca huruf-huruf hijaiyah, belajar huruf-huruf hijaiyah, melafalkan huruf-huruf hijaiyah, itu enggak asal. Tapi setiap huruf hijaiyah itu
punya makhraj. Oke. Makhraj itu apa? Makhraj itu artinya tempat keluar huruf. Berarti kalau saya bilang makhraj H besar, berarti tandanya saya sedang mengatakan tempat keluar H besar itu dari mana? Nah, kita lihat di sini. Tuh ya. H besar dilafalkan bukan dari dada. Ya. Bukan dari dada, tapi H besar dilafalkan dari aqsal halqi. Tsumma li aqsal halqi hamzun ha'u. H besar itu dilafalkan dari tenggorokan paling bawah, atau sering kita sebut dia dengan pangkal tenggorokan. Di mana? Nah, ini ilustrasi gambarnya. Tuh, kelihatan H besar itu dilafalkan. Nah, ya, dari bagian area berwarna ungu ini. Ya, dari pangkal tenggorokan. Bukan dari dada. Ya. Jadi ketika teman-teman melafalkan H besar, teman-teman tidak perlu melafalkannya dari sini. Enggak, ringan saja dari pangkal tenggorokan. Ya, dari sini. Hi, hu. Enggak perlu dilafalkan dari dada. Nah, karena enggak ada. Enggak perlu. Cukup rasakan dari pangkal tenggorokan kita. Hi, hu, bah. Sebagaimana tadi kita melihat ilustrasi gambar makhrajnya. Ya. Nah, di sini tuh ya. Oke. Sip. Sekarang kita jelaskan lagi H besar itu ketika dilafalkan dia punya sifat hams, punya sifat mengalir nafas, lalu dia mengalir suara. Maka ketika melafalkan H besar di sini, ya, jadi kita pastikan dulu, oh iya, ternyata H besar itu dia bukan keluar dari dada, tapi dia dilafalkan dari mana tadi? Ada yang ingat? Kita tulis ya, dari pangkal apa? Pangkal tenggorokan. Saya izin tulis di bawah ya. Pangkal tenggorokan. Ya. Lalu huruf H besar ini punya sifat namanya mengalir nafas. Nafasnya mengalir. Oke. Mengalir suara. Suaranya juga mengalir. Ya, hams dan rokhwah. Jadi, pastikan ketika teman-teman melafalkan nafas H besar di sini, nafas dan suaranya jangan nanggung-nanggung. Alirkan. Allahu, hu. Nah, gitu ya, keluar nafasnya, keluar suaranya mengalir bersamaan. Allahu, gitu. Oke? Ya. Baik. Kita hapus yang ini. Sekarang sudah H besarnya sudah kita ketahui. Sekarang kita ketahui harokatnya di atasnya ada simpul angka 9. Nah, kalau teman-teman mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang di atasnya ada simpul angka 9 seperti ini namanya harokat apa teman-teman sekalian? Coba ya, kalau teman-teman mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang di atasnya ada simpul angka 9 seperti ini namanya adalah harokat dhamma. Baik, saya izin tulis di atasnya. Namanya adalah harokat dhamma. Kepanjangan. Dhamma. Oke, pelan-pelan. Nah, huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat dhammah, dia mesti dibaca dengan vokal A, Allah, Allaha, atau dibaca dengan vokal I, Allahi, atau dibaca dengan vokal U, Allahu. Harus dibaca dengan vokal keren, dengan vokal U ya, kalau harokat dhammah ya. Maka H besarnya di sini nggak kita baca H lagi. Kenapa? Karena dia tidak berharokat fathah. Oh, pelan-pelan aja. Dia nggak dibaca hi, kenapa? Karena dia tidak berharokat kasroh. Tapi dia dibaca Allahu, kenapa? Karena dia berharokat simpul angka 9, disebut dengan harokat dhammah, dia mesti dibaca dengan vokal U. Nah, begitu. Oke? Sesimpel itu ngaji teman-teman. Pelan-pelan, ditapaki satu-satu gitu loh. Ya. Oke? Nah, lanjut. Berarti kita lafalkan Allahu gitu. Oke. Nah, sekarang kalau pengen vokal U-nya sempurna ketika melafalkan harokat dhammah, itu bagaimana caranya? Kalau kita ya ingin melafalkan harokat dhammah vokal U, bagaimana cara penyempurnaan pelafalannya? Tuh lihat di kolom komentar udah pada aktif dengan cara apa? M.
dengan cara MM. Buat teman-teman yang baru pertama kali gabung, MM itu apa? Kenapa ketika vokal U berharokat dhammah, hu harus dibaca MM? MM itu artinya adalah maju mulutnya, manyun mulutnya, muncung mulutnya, mencucu mulutnya. Nah gitu, monyong mulutnya. Ya, maka ketika kita contohkan huruf berharokat dhammah itu, kalau dia tidak manyun, maka dia tidak sempurna itmamul harokatnya. Itmamul harokat itu artinya adalah kesempurnaan harokat. Karena harokat dhammah harus monyong, harus maju mulutnya. Wa kullu madmumin falan yatimma, huruf berharokat dhammah tidak akan pernah sempurna illa kecuali bidhammi syafataini dhamma, kecuali dengan betul-betul memonyongkan kedua bibir kita ke arah depan. Jadi jangan sampai teman-teman melafalkan huruf berharokat dhammah melafalkannya seperti ini. Allahu. Nah, Allahu. Nah, ini hu seperti ini. Ini adalah harokat dhammah yang tak sempurna teman-teman lafalkan. Terima kasih topinya, barakallahu fikum, ya. Jadi muncungkan Allahu. Jadi jangan sampai cuman Allahu. Nah, gak cukup. Nggak sempurna pelafalannya. Kalau cuman asal hu saja, tapi hu, maju bibirnya. Ya, baik. Kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian. Ya, sip. Di foto dulu nih. Kita bahas pelan-pelan, step by step, pindah dari huruf ke huruf, dari harokat ke harokat, step by step. Ya. Oke, teman-teman sekalian, kita lanjutkan kembali. Allahu. Oke, sekarang kita agak zoom out sedikit. Nah, dari hu kita langsung dari hu-nya dibaca berapa harokat teman-teman? Coba saya pengen nanya. Hu-nya di sini kita baca berapa harokat? 1 harokat, 2 harokat, 4 harokat, 5 harokat, 6 harokat, 20 harokat, berapa harokat nih hu-nya di sini? Dibaca 1 harokat. Langsung dari hu masuk ke mana? Udah masuk dari hu kita lafalkan kemana nih? Apakah ke sini? Apakah ke sini? Apakah ke sini? Masuk ke mana? Betul, dibaca 1 harokat bukan 2. Kenapa tiba-tiba 2? Ya. Pasangannya dhammah nih. Dhammah dibaca jadi 2 harokat kalau bertemu dengan wawu sukun. Mana ada wawu sukunnya di sini? Nggak ada. Jadi jangan bilang 2 harokat. Ya. 1 harokat langsung masuk ke huruf shad. Ya. Nih, langsung masuk ke huruf shad. Allahus. Nah, gitu. Kenapa, Bang? Kok langsung masuk ke huruf shad? Nah, karena di sini ada keadaan yang sering kita sebut dengan apa nih? Alif lam apa ini? Tuh, saya kotakin. Saya kasih pagar warna hijau di situ. Nah, ini namanya adalah alif lam syamsiyah. Keren ya, kita singkat ya. Ini kondisi ini disebut dengan alif lam syamsiyah, ALS deh gitu aja ya. Alif lam syamsiyah. Ada yang bilang alif lam syamsiyah, ada yang bilang idgham syamsi, ada yang bilang asyamsiyah, boleh. Cuman keumuman orang biasanya sebut dengan alif lam syamsiyah. Ya, alif lam syamsiyah itu seperti apa? Alif lam syamsiyah itu adalah keadaan di mana ada bentuk seperti alif dan lam, ya, seperti ini, yang saling bersandingan, dan setelah lamnya atau di atas lamnya terdapat tanda apa? Terdapat tanda ini. Terdapat tanda tasydid. Nah, kalau tandanya tasydid, maka ini adalah syamsiyah. Oke? Ini syamsiyah. Bedanya dengan alif lam satu lagi, alif lam qamariyah apa, Bang? Oke. Kalau alif lam qamariyah, bentar ya, sambil kita cari. Kalau alif lam qamariyah, nah, nih ya, langsung di bawahnya nih. Kalau alif lam qamariyah, yang ini teman-teman. Nih, ini, yang ini nih. Nah, ini adalah alif lam qamariyah. Kenapa di alif lam qamariyah? Karena ada bentuk seperti alif dan lam yang saling bersandingan, tapi di atas lamnya ditandai dengan tanda sukun. Nah, ini baru alif lam qamariyah, sering disebut dengan al-qamariyah atau idhar qamari. Oke? Nah, cara melafalkan alif lam qamariyah langsung dibaca dari huruf sebelumnya ke huruf yang ada tanda sukun. Berarti kalau di sini Rabbil itu alif lam qamariyah. Tapi kalau alif lam syamsiyah nih, dia tandanya tanda tasydid, maka dari
sebelum alif lamnya itu masuk ke tanda tasydidnya. Allahus tanpa dipanjangkan hu-nya, tanpa dilafalkan 2 harokat dari hu, langsung sabat ke huruf shad, diidghamkan, dimasukkan ke huruf shad, idgham syamsi alif lam syamsiyah. Gitu. Oke. Pelan-pelan ya. Paham sampai sini? Bacaan gharib kita nggak bahas di sini. Imala, tashil, ya apalagi ismam, rum dan yang lain kita nggak bahas di sini. Ya. Gitu. Teman-teman yang sudah jauh lebih paham mungkin nanti ikuti kelas-kelas khusus. Ya, gitu. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, baik. Di sini buat teman-teman yang belajar dari awal pelan-pelan sedikit-sedikit sambil mengenal huruf ya, dengan mengenal hukum tajwid juga, ya. Allahus, begitu. Oke. Nah, sekarang baru kita bahas huruf shadnya, ya. Oke. Sekarang saya izin warnai dulu, ya, seperti biasa. Nah, oke. Sekarang saya izin bertanya sekali lagi. Nama asli dari huruf ini huruf apa, teman-teman sekalian? Ya, gitu. Alhamdulillah bertambah ilmu saya padahal sudah tua. Thanks Ustadz, ya. Kembali kasih teman-teman sekalian. Ini namanya adalah huruf shad. Jadi teman-teman harus tahu ya. Ya, nama asli dari huruf itu, karena ini masih banyak nih. Kalau saya tanya teman-teman ini huruf apa, teman-teman jawabnya ini huruf so. Ini huruf so, nggak ada huruf so teman-teman. Ini namanya adalah huruf shad. Huruf shad. Nah, huruf shad ini kenapa perlu kita pelajari nama asli dari huruf? Karena nanti teman-teman itu akan membahas namanya ayat-ayat fawatihus suwar. Ayat-ayat fawatihus suwar itu adalah ayat-ayat yang berada di awal surah, yang di dalamnya ada huruf-huruf muqatta'ah. Huruf-huruf muqatta'ah itu adalah huruf-huruf yang dilafalkan sesuai dengan nama aslinya. Contohnya apa? Alif lam ra. Ya, bukan ala ra kan? Atau alif lam mim, bukan alama kan? Atau nun wal qalami wa ma yasturun, bukan na tapi nun. Nah, pentingnya kita mempelajari nama-nama asli dari huruf, ya. Oke, sip. Kita lanjutkan kembali. Nah, ini namanya adalah huruf shad. Huruf shad ini ada 2 kesalahan besar yang sering kali terjadi. Saya izin tulis dulu. Ya, yang pertama dan yang kedua. Ya, kesalahan besar yang sering kali dilafalkan ketika teman-teman melafalkan huruf shad itu biasanya menyerupakan dengan huruf sin. Ya, oke. Dan diserupakan dengan huruf shin. Ya. Ini kalau teman-teman melafalkan huruf shad jadi huruf sin ataupun huruf shin, maka ini kesalahan yang besar. Kenapa? Karena kalau mengganti antara huruf yang satu dengan huruf yang lain, maka ini kesalahannya besar. Kenapa? Bisa merubah, sama dengan merubah struktur kata. Nah, kalau struktur kata berubah, maka makna ayat yang akan ikut tergadaikan. Nah, ya, disebutnya apa nih kesalahan besar nih? Disebut dengan lahan jali. Ya, bukan bang jali, hati-hati. Tapi lahan jali. Jadi kesalahan besar dia, merubah makna. Ya. Nah, banyak orang melafalkan begini soalnya. Saya izin zoom out dulu. Huruf shad nih, perhatikan. Allahu syamad. Atau misalnya Allahu samad. Nah, ya, coba teman-teman seringkali ketukar huruf shad ini seperti opsi 1 jadi sin atau opsi 2 jadi shin. Coba, saya pengen tahu kalau teman-teman sering keliru seperti apa sih? Kesalahannya jadi huruf sin atau huruf shin? Ada yang jadi kesalahan poin 1 jadi sin, banyak. Ada yang jadi shin juga. Nah, oke. Ya, nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, sekarang biar insya Allah atas izin Allah lebih mudah. Jadi gini, ya, perhatikan. Kalau pengen melafalkan huruf shad tepat, kita pakai cara simpel. Sip, kita hilangkan dulu. Cara gampangnya, ya, lafalkan huruf shad itu sama persis untuk basicnya itu sama dengan huruf sin. Sekarang saya minta teman-teman kalau melafalkan huruf shad, itu lafalkan saja huruf sin. Walaupun shad dan sin ini kalau tertukar salah besar, tapi minimal. Jangan jadi teman-teman melafalkan huruf shad itu berubah jadi shin. Kalau jadi shin, ini jauh. Ya.
Jangan jadi sin. Jadi saya minta teman-teman kalau masih ketukannya jadi sin, buang jauh-jauh sinnya, dilafalkan, persiskan dulu dengan sin saja. Langkah awalnya. Walaupun kalau teman-teman melafalkan jadi sin masih salah besar dia. Tapi nggak apa-apa, step awal seperti itu. Kenapa kok diserupakannya antara huruf shad itu dengan sin, Bang? Kenapa coba? Karena huruf shad dan huruf sin itu sama pelafalannya. Lah, katanya beda, tapi kok sama? Oke, dengerin baik-baik. Ya, dengerin baik-baik ya. Jadi huruf shad itu adalah versi tebalnya huruf sin. Hah? Gimana, Bang? Huruf shad itu adalah huruf sin yang ditebalkan. Betul, karena huruf shad dan sin itu tempatnya sama. Bedanya apa? Tebal tipis saja. Tempat makhrajnya sama, cara melafalkannya sama. Coba teman-teman, ya. Sekarang teman-teman coba lafalkan sasa. Coba ya, bareng-bareng 1, 2, 3. Sasa. Sekali lagi 1, 2, 3. Sasa. Nah, itu tuh sebenarnya teman-teman dari sasa itu huruf sin. Nah, biar jadi shad gimana? Sekarang teman-teman lafalkan sasa. Sasa. Ya. Sekarang itu kalau teman-teman melafalkan sin itu pangkal lidahnya dia gak naik. Pangkal lidah ininya gak naik. Makanya dia bunyi vokalnya A kalau sin. Sasa. Dan ringan. Pelafalannya lebih ringan. Kenapa? Karena si pangkal lidahnya gak naik. Itu tanda-tanda huruf tipis dilafalkan lagi. Dilafalkan. Huruf sin itu huruf tipis. Sa. Makanya lebih ringan pelafalannya. Sa. Si. Su. Nah. Kalau pengen jadi huruf shad. Teman-teman sekalian. Satu caranya. Angkat pangkal lidahnya. Kita sering sebut dengan sifat namanya PLN. Pangkal lidah naik. Dalam istilah tajwid, nama sifatnya adalah isti'la. Angkat pangkal lidahnya. Ya, angkat pangkal lidahnya lalu lafalkan vokal A. Niatkan vokal A tapi angkat pangkal lidahnya. Saya otomatis kalau pangkal lidah teman-teman naik, teman-teman niatkan vokal A keluarnya pasti O. Perhatikan saya ya di sini. Saya melafalkan niatnya vokal A. Tapi karena pangkal lidah diangkat, jadinya bukan sa lagi, tapi su. Saya niatnya A nih. Karena fathah itu basicnya adalah A. Tapi kenapa keluarnya menjadi vokal O? Karena pangkal lidah kita naik. Perhatikan. Sa. Sekarang angkat pangkal lidah. Su. Kerasa atau tidak? Bibir saya monyong nggak? Vokal O-nya bibirnya monyong nggak? So, gitu nggak? Nggak perlu monyong. Su. Cukup buka mulut, lihat. Perhatikan. Buka mulut saja. Su. Nggak dilafalkan. Allahus somad. Enggak, tapi Allahus somad. Cuman buka mulut. Keren Ustadz, aku bisa. Alhamdulillah. Pelan-pelan, ditapaki satu-satu hurufnya, dijelaskan pelan-pelan, diikuti pelan-pelan, dicontohkan sedikit-sedikit, diikuti dari rumah, bermohon kepada Allah, saling mencintai karena Quran, karena Allah, karena Rasulullah, ya, jadilah keberkahan. Nikmat belajar itu dan nggak menegangkan tapi menenangkan, nggak deg-degan tapi bikin adem, pelan-pelan. Ya, gitu. Oke, paham ya? Jadi sekali lagi, huruf shad itu dilafalkan, shad itu adalah versi tebalnya huruf sin. Beres. Udah. Ya. Gampang atau susah? Susah Bang huruf shad? Ya nggak apa-apa, berarti perlu latihan. Ya. Oke, kita lanjutkan ya, teman-teman. Saya minta tolong kalau teman-teman rasa ada manfaat, yang sudah share bantu tap-tap layar seperti ini ya. Bantu tap-tap layar seperti ini kalau ada manfaat nih. Tap-tap layar kayak begini ya. Semoga supaya dianggap aktif live-nya. Tap-tap layar. Yang belum share di pojok kanan bawah ada tanda panah, di-share dulu ya. Ya, biar dapat pahala jariah. Ya, dapat ilmu, dapat pahala jariah. Di-share ke grup atau ke statusnya aja nih. Ya, makasih. Barakallahu fikum. Lanjut lagi teman-teman sekalian. Oke. Huruf shad sudah ya, berarti huruf shad ini ketika fathah, kan tadi udah saya jelaskan sekalian ya. Ini namanya adalah harokat fathah gitu ya. Saya ulang lagi deh sedikit ya.
Nah, huruf shad di sini di atasnya dia berharokat fathah. Oke. Nah, saya izin tulis fathah. Oke. Nah, fathah itu sebenarnya vokalnya tadi apa? Basic fathah itu seharusnya dibaca dengan vokal A. Tapi kenapa huruf shad ini ketika berharokat fathah itu dibaca dengan vokal O? Saya sudah bilang karena dia adalah huruf yang tebal. Oke? Huruf shad itu adalah huruf yang tebal. Nah, begitu ya. Huruf yang tebal. Nah, huruf yang tebal itu ketika fathah dibaca seperti vokal O karena apa? Karena tadi ya PLN, pangkal lidah naik. Sudah kita contohkan tadi ya, pangkal lidah naik, bibirnya nggak perlu pakai monyong-monyong. Ya, seperti yang tadi barusan kita contohkan, ya. Fu, ya. Fu. Tuh, lihat saya nampak samping ini nggak ada monyongnya ya. Fu. 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 Jadi bukan so, ya. Kalau kita cuma monyongin bibir saja, suaranya jadi kopong, tidak berisi, berat tebalnya tuh tebal kopong. So, enggak so. Tapi berbobot. Fu. 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 Huruf isti'alah. Paham? Lanjut ya. Jadi itulah kenapa huruf-huruf tebal itu ketika fathah vokalnya O karena dia punya sifat PLN. Perusahaan listrik negara pangkal lidah naik gitu ya. PLN tidak perlu monyong-monyong. Betul. Ya, paham ya? Sip, lanjut lagi. Tuh udah simple. Ya, pelan-pelan sedikit-sedikit. Lanjut. Nah, selanjutnya huruf shadnya di sini kita lihat. Kita bahas lagi bahasan ini ya. Tadi di sini sudah kita bahas tuh. Ya, tanda ini. Sekarang muncul lagi di sini. Nah, ya. Oke, tanda apa ini namanya? Ayo, ada yang tahu? Nah, ya. Pak Ustadz pakai kamera apa? Kenapa Bunda KL? Kenapa nanya kamera? Oke, ini adalah kalau teman-teman mendapati di atas sini ada tanda gambar burung terbalik, ini disebut dengan tanda apa? Udah pada jawab di kolom komentar, makasih ya. Disebut dengan tanda tasydid. Disebut dengan tanda tasydid. Ada yang bilang tasydid, boleh. Ada yang bilang sabdu, boleh. Ada yang bilang syiddah, boleh. Ada yang bilang syaddah, mangga. Boleh, ya. Tapi saya sering sebut ini dengan tanda tasydid. Nah, saya ulang lagi deh ya. Kita ulang lagi sambil murojaah. Kalau ada huruf hijaiyah apapun, yang dia ada tanda tasydidnya, maka teman-teman sekalian, cara baca huruf yang bertasydid itu dengan cara diapain? Coba. Kalau teman-teman mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang dia ada tanda tasydid, maka cara bacanya tuh dengan cara diapain? Dengan cara baca ditekan. Keren. Saya izin tulis jawaban teman-teman ya, tekan ya. Oke, kalau misalnya masih ada yang jawab didobel, itu belum menjelaskan. Dengan cara didobel itu dengan cara pelafalannya tuh diapain? Didobel tuh gimana? Gitu ya. Kalau masih ada yang menjawab basic tasydid itu adalah tahan, bukan. Tasydid itu adalah tekan, ya. Huruf-huruf yang bertasydid basicnya ditekan. Pengecualiannya ada 2 huruf. Pas saja kita ulang lagi ya. Yaitu huruf apa teman-teman? Ada huruf nun bertasydid, mim bertasydid. Ketika nun dan mim bertasydid, ya, baru dia mesti ditahan berapa harokat? Ditahan bacaannya 2 hari. Ya, masa 2 hari 2 harokat atau teman-teman ya. Ditahan 2 harokat karena ada hukum gunnah di sini. Jadi tidak semua huruf yang bertasydid itu tahan 2 harokat. Tahan 2 harokat. Tidak, konsepnya bukan begitu. Huruf yang bertasydid yang ditahan 2 harokat hanya nun bertasydid dan mim bertasydid karena ada hukum gunnah. Ada yang bilang gunnah, ada yang bilang gunnah musyaddada, ada yang bilang wajibul gunnah, ada yang bilang tajibul gunnah. Nah, gitu. Oke. Nah, contohnya gimana? Nih, kalau nun dan mim bertasydid. Inna. Tuh, 2 harokat ditahan. Atau mim bertasydid misalnya. Amma. Nah, itu baru ditahan. Contoh lagi, nun bertasydid. Inna. Amma. Iya. Oke. Nah, tapi selain nun dan mim, dia nggak dibaca 2 harokat begitu. Tapi cukup ditekan saja. Baik pada huruf lam tasydid di sini, ataupun huruf shad bertasydid di sini. Dia nggak dibaca ditahan. Nih, ya sekali lagi kita praktekkan saja. Kalau misalnya huruf-huruf bertasydid ini,
selain nun dan mim juga ditahan. Nih, ya, saya tampilkan di atas, kita baca bareng-bareng. Gini bacaannya. Perhatikan misalnya konsep tasydid adalah tahan 2 harokat. Oke, kita praktekkan. Ya, baca huruf-huruf di atas ini, ya, yang bertasydid kita baca tahan 2 harokat. Ya, contoh. Allahus Somad. Apakah dibacanya kayak gitu? Allahus Somad. Apakah sama kayak inna amma? Pasti akan kedengarannya aneh. Karena memang di luar kodratnya. Ya. Oke. Lanjut. Ya, Masya Allah. Baik, kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian ya. Nah, kita lanjut. Jadi paham ya. Jadi kalau saya bertanya, konsep tasydid itu dibaca dengan cara apa? Cukup teman-teman bilang tekan. Tapi tergantung bang, misalnya gitu ya. Kalau misalnya hurufnya nun dan mim, dia harus ditahan bang 2 harokat. Kenapa? Karena ada hukum gunnah. Gitu. Ya. Oke. Oke. Sip. Aneh ya, nggak elok ya? Iya, karena memang bukan pelafalannya begitu. Oke. Sip. Lanjut tuh. Pelan-pelan. Ya. Teman-teman dibahas pelan-pelan kayak gini per huruf gak apa-apa. Gak apa-apa ya. Gak apa-apa ya. Maaf ya kalau banyak ketidaksempurnaan. Maaf ya kalau misalnya banyak kurang-kurang. Ya. Saya hanya berupaya menampilkan suguhan edukasi dengan penyampaian dan audiovisual yang paling maksimal yang bisa saya bantu untuk teman-teman. Ya, gitu. Makanya saya izin kalau menjelaskan sedikit ngeliatin muka saya. Kenapa? Biar teman-teman menganggap tahu saya itu siapa. Saya itu yang bagaimana, bukan suaranya saja. Ya, kalau perlu kita contohkan seperti ini. Ya, oke, lanjut. Nah, kita lanjutkan teman-teman sekalian. Ya, nah, kita lanjutkan. Nah, sekarang teman-teman saya izin bertanya. Ini namanya huruf apa? Huruf yang saya blok dengan warna hijau ini namanya adalah huruf nama aslinya. Ya, nama aslinya adalah huruf mim. Ya, Masya Allah. Tuh, pada aktif kan seneng. Jadinya yang lain ikut semangat. Interaktif soalnya. Ini namanya adalah huruf mim. Ya, nama aslinya mim. Oke. Nah, cara melafalkan huruf mim itu persis seperti kita melafalkan huruf M pada abjad alfabet. Ya. Oke. Gampang, udah simpel. Melafalkan huruf mim itu lafalkan saja huruf M. Tapi jangan sampai di antara teman-teman yang melafalkan huruf mim itu bibirnya masih terlalu dilipat biasanya. Contohnya begini. Ma mim mu am. Mim tidak dilafalkan, bibirnya dilipat macam tuh. Ma, enggak. Jadi cukup sentuhkan dengan natural saja bibir atas kita dan bibir bawah kita. Ma mimu am. Jadi bukan ma mimu am. Oke. Sip. Lanjut. Nah, huruf mim di sini dia berharokat baris atas. Oke. Maaf ya, kita ganti pakai warna biru. Nggak lurus, biru. Oke. Kalau teman-teman mendapati ada huruf hijaiyah yang di atasnya ada baris atas seperti ini, saya ulang lagi. Ini namanya adalah harokat fathah. Ya, saya izin ulang-ulang. Ya, namanya adalah harokat fathah. Huruf hijaiyah apapun, secara basic dan secara dasar, ketika dia mendapati hurufnya berharokat fathah, fathah baris atas, maka dia mesti dibaca dengan vokal A. Oke? Maka huruf mimnya di sini dia nggak dibaca mi, tidak dibaca dengan vokal I. Kenapa? Karena dia tidak berharokat kasroh. Lalu dia tidak dibaca juga dengan vokal U. Kenapa? Karena dia bukan berharokat dhammah. Tapi dia mesti dibaca dengan vokal A. Ya, kenapa? Karena dia berharokat fathah. Wajib dibaca dengan vokal A. Gitu. Ya. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman sekalian. Ya. Kalau teman-teman mendapati yang keluar ketika hurufnya berharokat fathah tetap vokal A, maka tandanya huruf tersebut termasuk ke dalam huruf yang murokokoh. Huruf yang tipis. Karakternya tipis. Emang kalau kalau misalnya huruf fathahnya kategorinya tebal, vokalnya bukan A, Bang, bukan. Kalau huruf tebal, ya, kalau huruf tebal ketika fathah, ya, bunyi vokalnya itu bunyi vokal O. Berarti dia tandanya adalah huruf yang tebal. Contohnya apa contohnya? Contohnya so,
bo, po, wo, ho, lo, ko, dan sebagainya. Kalau vokal O berarti tandanya dia adalah huruf yang tebal. Oke. Nah, sekarang pertanyaan dari saya, berarti mim itu huruf tipis, huruf tebal. Kalau vokalnya seperti ini, ma, berarti huruf tipis, huruf mim itu huruf tipis atau huruf tebal? Huruf tipis. Karena apa? Simple, karena dia vokal A. Gitu. Oke, sip. Selanjutnya, nah, kalau sudah kita dapati ada huruf berharokat fathah, lalu dibaca dengan vokal A, maka bagaimana penyempurnaan pelafalannya? Nah, gitu ya pertanyaannya. Kalau teman-teman mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat fathah, ya, lalu vokalnya adalah vokal A, termasuk ke dalam huruf yang tipis, bagaimana penyempurnaan pelafalannya? Tuh, lihat di kolom komentar apa katanya BMSS. Nih teman-teman berarti udah sering ikut nih di sini. Yang belum tahu BMSS itu apa? Saya jelaskan. BM artinya adalah buka mulut. Jadi huruf berharokat fathah itu harus dibaca dengan cara wal maftuhu bil fathifham, dengan cara membuka mulut kita. Ya. Lalu SS itu sambil senyum, sambil seolah tersenyum, itu analogi untuk membuat teman-teman bisa mengcapture bahwasannya huruf tipis itu dia harus lebih terbuka. Ya, rongga mulutnya kita ibaratkan seperti tersenyum. Kalau teman-teman nggak senyum, biasanya teman-teman rongga mulutnya lebih tertutup. Contohnya ma. Nah, coba lebih disenyumin sedikit. Biasanya dengan otomatis kalau teman-teman senyum, rongga mulutnya, ya, aula mulutnya akan lebih terbuka. Ma menjadi ma. Dari segi suara pun akan berbeda. Gitu. Oke. Nah, tapi teman-teman sekalian, sambil senyum ini itu hanya analogi kami saja untuk membuat teman-teman semakin mudah. Kalau teman-teman bawa di hadapan J, huruf tipis itu harus senyum. Oh, teman-teman nanti disalahin karena nggak ada istilah sambil senyum dalam kaidah tajwid. Ini hanya perumpamaan dalam bahasa kita. Ya. Oke. Maka ketika kita lafalkan, contohnya seperti ini. Ma, kalau kita senyumkan sedikit, ma, dia akan terdengar lebih tipis. Ma menjadi ma. Allahus samad. Ma, bukan ma. Ya. Kalau guru saya sambil menulisnya, itu dia. Jadi beda-beda, ya. Tapi intinya sama. Gitu. Oke. Paham ya? Jelas? Gitu. Lanjut ya. Oke. Lanjutkan lagi. Nah, sekarang saya izin hapus. Udah difoto ini? Mau difoto? Foto dulu silahkan. Kalau teman-teman rasa ini catatannya penting nih, teman-teman pengen foto-foto silahkan. Capture silahkan. Ya. Gitu. Oke. Tapi saya suka sambil senyum. Alhamdulillah. Iya, silahkan. Ya. Oke, kita lanjut ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini saya tandai dengan warna hijau deh. Teman-teman, perhatikan. Ini, warnanya warna ini. Ini ya. Nah, ini yang saya blok dengan warna hijau. Oke, ini huruf apa? Nih, huruf yang saya kasih tanda warna hijau, ini nama aslinya huruf apa? Saya harap tak ada yang bilang huruf da. Tuh ya, ada yang bilang huruf da ya. Nggak ada huruf da, teman-teman. Saya minta tolong jawab ini nama aslinya apa? Bukan huruf da tuh. Semuanya hampir bilang da. Aduh, salah, tetot. Nggak ada huruf da, teman-teman, di huruf hijaiyah. Adanya huruf dal. Bukan da. Hati-hati. Apalagi do. Wah, nggak ada huruf do. Apalagi zal. Beda huruf itu. Ini namanya huruf dal. Ya, nggak ada huruf da. Oke? Sip. Nah, lanjut lagi. Namanya huruf dal. Pertanyaan dari saya. Ya, jadi jangan sampai ada yang bilang huruf da lagi. Salah. Ya, nggak ada huruf da. Oke, lanjut. Namanya huruf dal. Huruf dal ini, saya pengen bertanya teman-teman sekalian, siapa di antara teman-teman ya yang masih menganggap bahwasannya huruf dal ini dilafalkan persis seperti huruf D pada abjad alfabet? Siapa di antara teman-teman yang masih menganggap bahwasannya huruf dal ini ya sudah lafalkan saja huruf D? Nah, ini keliru. Nah, ya.
Kenapa keliru? Oke, sebelum kita bahas, saya pengen nanya, teman-teman dalam live ini teman-teman ngerasa nyaman atau tidak? Saya contohkan seperti ini pelafalannya. Kita sambil nulis, bahas per huruf, per harokat, per hukum tajwid. Seneng nggak dengan belajar seperti ini? Nyaman nggak? Nyaman? Pengen nggak teman-teman sahabat-sahabat yang lain merasakan nikmat yang sama? Oke, yang belum share di pojok kanan bawah ada tanda panah nih. Di-share dulu ke statusnya atau minimal ke satu orang, silahkan. Ajak temennya, ajak kerabatnya, ajak saudaranya di pojok kanan bawah, silahkan. Ya, kalau sudah, teman-teman bantu tap-tap layar seperti ini. Kalau sudah share, bantu tap-tap layar. Ya, kenapa? Karena berpengaruh terhadap algoritma. Kenapa konten itu bisa FYP? Karena penontonnya aktif, ada interaktif dan aktif. Oke, barakallahu fikum. Semoga jadi pahala jariah buat teman-teman. Alhamdulillah ya, baik, sangat detail, mudah dipahami Ustaz. Alhamdulillah, izin Allah. Oke, kita lanjutkan. Kembali ke huruf dal. Jadi, kalau teman-teman selama ini masih menganggap bahwasannya ya adalah huruf dal itu sama dengan huruf D, Bang, kan memang huruf dal itu sama dengan huruf D, Bang. Kan kalau kita baca Al-Quran dengan fitur transliterasi Latin, itu huruf dal itu diwakilkan dengan huruf D. Iya. Tapi kalau dari hakikat pelafalan, makanya teman-teman jangan sampai baca Quran hanya membaca Latin saja. Bagus, ada Al-Quran fitur Latin itu bagus, sangat bagus, membantu sekali. Tapi kalau salah fungsi, akhirnya teman-teman tidak upgrade bacaannya. Baca doang Latinnya. Ngejar lancar tapi baca Latin. Mending ngejar betul walaupun terbata-bata, baca huruf hijaiyahnya disempurnakan sambil lihat Latin. Gitu loh. Ngerti nggak? Bukan berpedoman langsung teman-teman baca hanya Latin dengan alasan biar lancar. Kita tidak diperintahkan oleh Allah untuk baca Quran lancar, tapi baca Quran tartil. Tartil itu bukan lancar, tartil itu tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf. Mentajwidkan huruf, makanya kita bahas setiap huruf ini. Kenapa? Karena itu perintah Allah. Ya, oke, sip. Nah, jadi jangan sampai cuman baca Latin. Ya, jangan sampai cuman baca Latinnya sahabat. Nih kalau saya nggak cinta sama teman-teman, ya kayaknya nggak usah dijelaskan sampai begininya. Tapi karena saya cinta teman-teman semua berkumpul karena Quran, saya cinta teman-teman karena Quran. Ya. Oke. Nih, lanjut lagi. Nah, jadi huruf dal itu dilafalkan tidak betul-betul serupa dengan huruf D alfabet. Ya. Lantas bagaimana cara melafalkan huruf dal? Ya. Kenapa dia berbeda dengan huruf D? Nah, nanti kita akan coba bandingkan dan sandingkan dengan huruf D alfabet. Tapi mau nggak mau kita harus kenalan dulu sama huruf dalnya. Nah, gitu ya. Mau nggak mau kita harus kenalan dulu sama huruf dalnya. Oke, baik. Sekarang kita kenalan sama huruf dal ya. Bismillah. Oke. Nah, perhatikan. Nih, huruf dal. Ya. Ingat, huruf dal itu tidak betul-betul serupa dengan huruf D alfabet. Ya, berbeda. Oke. Nah, kenapa? Karena setiap huruf hijaiyah itu punya aturan mainnya masing-masing. Dia punya makhraj. Dia punya tempat keluar huruf. Ya. Oke. Nah, makhraj huruf dal, tempat keluar huruf dal itu bukan sama dengan huruf D. Di mana tempat keluar huruf dal? Coba. Nih. Tempat keluar huruf dal itu dilafalkan dari istilahnya adalah torful lisan. Torful lisan itu artinya adalah ujung lidah. Ya. Ujung lidahnya diapain, Bang? Ya, ujung lidahnya kita sentuhkan dengan pangkal gigi sari atas kita. Ya, wato wadalu watamin huwa min ulyasanaya. Maksudnya bagaimana, Bang? Oke, nih, ya, perhatikan. Nih, cara melafalkan huruf dal itu seperti ini. Jadi ujung lidah kita, ya, kita sentuhkan ke pangkal gigi sari atas kita, bukan ke giginya. Jadi buat teman-teman bunda-bunda, kakek nenek sekalian, gitu ya, ya, opa-oma sekalian. Ya, gimana dong, Bang? Saya nggak ada giginya. Kalau ompong bagaimana? Ya nggak apa-apa. Toh bukan disentuhkan ke gigi, tapi ke pangkal gusi-gusinya. Dadi, du, ade. Nah, kalau huruf D alfabet kemana? Biasanya orang melafalkan huruf D alfabet itu ujung lidah ke sini. Nih, ujung lidah ke langit-langit. Nah, ini huruf D. Huruf D itu biasanya di sini.
Kalau huruf dal di sini. Ya. Oke, nih. Sekarang ya, saya coba perhatikan ya. Ujung lidah ke pangkal gigi seri atas kita. Ya. Oke, ya. Oke. Maaf Ustadz, kapan bukunya terbit? Sabar, ya. Tungguin, makanya bantu tap like dan share. Nanti kalau udah ada, teman-teman pasti tahu, insya Allah. Mau? Sabar, dah belum terbit ya bukunya. Namanya metode seru hijaiyah. Jadi seru, sempurnakan huruf hijaiyah dengan cara yang seru. Allahu Akbar ya. Ya, jadi sekali lagi ya. Nih, saya tampilkan sekali lagi. Jadi huruf dal itu ujung lidah disentuhkan ke pangkal gigi seri atas kita. Oke? Nah, ya seperti yang tadi dalam contoh ya. Tuh. Tuh, ya. Beres gitu, spell singkatnya. Oke? Sip, ya. Yang di luar negeri kalau buku tahsin bisa. Buku tahsin saya nanti bisa ke luar negeri. Ya, bukan cuma di Indonesia. Ya. Aku akan sabar menanti, ya. Aku akan menanti walau perjalanan panjang, penantian panjang. Oke. Jadi, kalau saya ilustrasikan begini, ya, sekarang kita ilustrasikan dengan ilustrasi tangan. Ya, teman-teman sekalian. Jadi, ya, itu sedang kita buat. Kenapa lama? Karena ini bikin animasinya pakai modal sendiri. Makanya jangan aneh kalau di ujung saya mencari sebagian rezeki itu buat apa? Bukan hanya untuk keluarga dan anak istri saya saja, tapi buat agenda-agenda kebaikan kita ke depannya. Perlu modal, teman-teman, begini-begini tuh. Makanya kenapa saya jualan di akhir, tapi di akhir bukan di tengah-tengah pembelajaran. Ya. Oke, lanjut. Nah. Perhatikan. Jadi huruf dal itu dilafalkan, perhatikan begini teman-teman sekalian. Ya. Ini kita ibaratkan dalam dalam mulut kita, ini ujung akhir lidah kita. Ini luar mulut kita. Huruf dal itu ini ujung lidah disentuhkan ke sini, ke pangkal gigi seri atas, ya. Da, di, du, ade, ide, ude, ade, ide, ude, da, di, du, ade. Gitu ya. Oke. Sip. Nah, lagi pada takbir. Takbir dulu atuh barang-barang saya pandu ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya. Gitu. Ini hanya bagian dari ikhtiar saja membuat buku yang semoga dengan itu ada wasilah kebaikan walaupun hanya sedikit. Ya. Gitu ya teman-teman, makanya doakan saya, doain saya supaya saya sehat ya, gitu ya. Oke, gitu. Nah, sekarang akhir-akhir ini lagi sering begadang teman-teman, persiapan buku ya, gitu ya, begadang ya. Makanya live ba'da subuh kita sering telat, kenapa? Karena malamnya begadang. Jadi ba'da subuh itu istirahat dulu teman-teman sekalian ya. Oke. Nah, jadi kalau ada ustadz atau dai-dai jualan itu kenapa? Ya, karena mereka punya keluarga plus mereka punya agenda yang perlu modal. Ya, buku ini kan perlu modal, teman-teman. Ya, bukan hal yang free tiba-tiba ada animasinya, ujuk-ujuk enggak, teman-teman. Ya, oke. Sip. Kita lanjutkan lagi. Jadi siap ya, belajar lagi, siap menunggu bukunya. Nah, ditunggu ya bukunya ya. Oke. Sip. Sekarang kita masuk ke huruf ini huruf dal ya. Allahus Samad. Nah, gitu. Oke. Sip. Nah, sekarang kita hapus dulu. Jadi huruf dal dengan D itu tidak betul-betul serupa, ya. Oke, lanjut lagi. Amin, teman-teman juga jaga kondisi ya. Oke. Sekarang huruf dalnya, teman-teman sekalian. Di atasnya huruf dalnya ada simpul angka 9 seperti ini. Kita bahas dulu. Kalau ada huruf hijaiyah apapun, di atasnya ada simpul angka 9 seperti ini. Itu namanya huruf apa? Ya, namanya harokat apa? Ya, kalau ada terima kasih buket bunganya Bunda Wati Malik ya, Masya Allah. Betul, namanya adalah harokat dhamma. Saya tulis dulu ya. Kita bahas yang basicnya dulu. Kalau teman-teman mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang dia di atasnya ada simpul angka 9 seperti ini namanya adalah harokat dhammah. Ya, ini namanya harokat dhammah. Huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat dhammah, maka basicnya dia mesti dibaca dengan vokal U. Ya. Mesti dibaca dengan vokal U.
Jadi huruf dalnya kita baca menjadi Allahus somadu. Gitu nggak? Betul nggak? Basicnya dulu. Betul nggak? Dibaca somadu kan? Kan dia berharokat dhammah. Basic dulu, basic dulu. Betul nggak dibacanya gitu basicnya dengan vokal U? Betul ya? Basic dasarnya dulu. As-somadu. Du. Gitu. Oke? Sip. Tapi pertanyaannya apakah di sini ya kita tetap membaca huruf dalnya dengan vokal U? Apakah tetap kita baca Allahus somadu? Nah, apakah tetap kita baca somadu atau tidak? Ternyata tidak. Kenapa? Oke. Bang, kenapa nggak jadi somadu? Kenapa nggak dengan vokal U? Karena gini, perhatikan ya narasi dan diksi yang saya sampaikan sekarang. Kalau teman-teman mendapati, ya, perhatikan. Kalau teman-teman mendapati, ya, ada huruf hijaiyah apapun, ya, tanpa pengecualian. Nah, ini nggak ada pengecualian. Kalau teman-teman mendapati ada huruf hijaiyah apapun tanpa pengecualian, ketika dia berharokat dhammah yang asalnya harus dibaca dengan vokal U, tapi dia tidak dibaca vokal U lagi. Kalau apa? Kalau berhenti pada huruf tersebut. Oh, jadi bukan karena alasan di akhir ayat saja, alasan konkretnya bukan alasan karena di akhir ayat, bukan. Kalau teman-teman mendapati ada huruf hijaiyah apapun, ya, tanpa pengecualian berharokat dhammah dan berhenti diwakafkan padanya, baik berhenti karena alasan di akhir ayat seperti ini, ataupun di pertengahan ayat ketika ada tanda wakaf, ya, ketika ada tanda wakaf, maka harokat dhammahnya kita hilangkan, tidak kita baca, maka simpul angka 9-nya pun sudah tidak aktif, ya, tidak aktif lagi dia. Tapi jadi apa? Diganti menjadi sukun sret. Sukun yang tiba-tiba muncul akibat wakaf disebut dalam istilah itu adalah sukun arid. Sukun arid yaitu sukun palsu. Oh, Bang, berarti yang bisa palsu itu bukan cuma cinta palsu, alamat palsu, apalagi janji-janji palsu dari orang-orang yang punya jabatan. Yang hari ini menyengsarakan rakyatnya. Waduh, ya. Bukan cuma itu yang palsu, tapi sukun palsu juga bisa. Ya. Oke? Ya. Teman-teman sekalian ya. Janji-janji palsu yang akhirnya justru yang diuntungkan hanya salah satu pihak dinasti saja. Ya, ini sudah merosot sekali teman-teman sekalian. Ya. Oke. Jadi sukun palsu namanya. Ya, mohon maaf kita agak nyinggung sedikit. Ya, kita juga harus melek dengan itu. Ya, karena yang rugi kalau begitu terus kita nanti dan anak cucu kita, mau anak cucu kita rugi. Ya. Kita senggol ya, senggol bacok kalau perlu ya. Gitu teman-teman ya, sukun arid atau sukun palsu ya. Oke. Nah, jadi dalnya jadi sukun. Nah, ketika dal jadi sukun, kita bahas ya. Udah, kita lupakan dulu janji-janji manisnya, janji palsunya ya. Oke, fokus dengan sukun palsu nih. Huruf hijaiyah, masya Allah, ini lupa nggak dimatiin. Nah, huruf hijaiyah ya, huruf dal ketika sukun dia memiliki sifat huruf yang hanya muncul ya. Dia punya sifat huruf yang hanya muncul ketika dalam kondisi sukun. Ada yang tahu? Huruf dal itu punya sifat huruf yang hanya muncul ketika dia dalam kondisi sukun. Nama sifatnya apa? Ada yang tahu? Nama sifatnya adalah qalqalah. Ya. Nama sifatnya adalah qalqalah. Ya. Oke, qalqalah. Qalqalahnya qalqalah apa? Ya, qalqalahnya sebentar teman-teman. Qalqalahnya bentar ya. Qalqalahnya disebut dengan qalqalah kubro. Ya, karena dia berada di ketika berhenti. Nah, kalau ketika berhenti ada qalqalah namanya qalqalah kubro. Kalau di tengah-tengah ketika tidak berhenti itu bukan qalqalah kubro, tapi sugro. Ini kubro, ya. Qalqalah itu apa? Qalqalah itu artinya adalah memantul atau pantulan, ya, atau mantul boleh, ya. Kalau kubro berarti pantulan yang kuat atau pantulan yang besar. Nah, contohnya bagaimana, Bang? Contohnya begini, ya. Allahus somad. Jadi bukan, gak boleh tidak dipantulkan ya. Contoh,
Allahus somad. Somad. Nggak gitu. Ya, tapi somad. Gitu. Ya. Faham? Jadi setengah harokat bunyinya. Allahus somad. Allahus somad. Allahus somad. Ya, bacanya dipantulkan. Ya, betul. Bacanya dipantulkan. Ya. Nah, oke, dipantulkan. Ya. Bentar gitu. Kesalahan yang sering kali terjadi ketika dia dipantulkan. Nah, banyak orang sudah melafalkan dengan pantulan. Ya, dengan pantulan udah dikolkolahkan. Bagus teman-teman sekalian. Tapi banyak orang ketika dikolkolahkan, ya, ketika dikolkolahkan, dipantulkan, banyak orang yang dia tidak sempurna pelafalan pantulannya. Nah, oke, banyak orang melafalkannya begini. Ya. Dengan pantulan yang tertahan. Jadi jangan sampai teman-teman sudah mengkolkolahkan pelafalannya. Ya, betul. Jangan sampai dilafalkan dengan pantulan yang tertahan. Itu tetot. Ya. Bagaimana Bang contohnya pantulan yang tertahan itu? Contohnya begini. Allahus somad. Allahus somad. Ada yang baca begitu nggak teman-teman? Ketika qalqalah. Qul huwallahu ahad. Allahus somad. Lam yalid walam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, gitu. Ya, jangan dibaca seperti itu. Kenapa? Karena khawatir teman-teman seolah menambah sifat hamzah sukun setelah dal sukun. Kenapa seolah menambahkan ada hamzah sukun, Bang? Hamzah itu punya sifat namanya adalah syiddah. Bunyi syiddah pada hamzah itu mematikan. Mematikan itu maksudnya bikin huruf sebelumnya mati. Contohnya begini. Pada kalimat qad aflahal mu'minun, qad aflahal mu'minun, kenapa nggak dibaca mu'minun, mu'minun atau mu'minun? Karena dia hamzah. Hamzahnya dalam kondisi sukun, maka dia di mu-nya bertemu dengan hamzah sukun jadinya mati. Mu'minun, karena ada sifat syiddah dari hamzah sukun. Ya. Nah, kalau qalqalah dilafalkan dengan pantulan yang tertahan, qul huwallahu ahad. Nah, seolah menambah hamzah sukun tuh di akhir di situ. Allahus somad. Gitu. Lam yalid walam yulad. Enggak begitu. Pantulkan dengan ringan saja teman-teman sekalian. Qul huwallahu ahad. Allahus somad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, gitu. Oke. Jadi bagaimana cara bacanya itu barusan tadi saya hafalkan barusan Bunda Maya. Tadi barusan saya hafalkan Bunda Maya. Ya, itu yang lebih tepat. Oke? Nah, nanti teman-teman, pokoknya teman-teman nungguin sampai akhir dapat informasi yang lain deh. Ya, bisa masuk ke komunitas kita untuk mendapatkan buku tahsin saya tadi yang ada ilustrasi makhrajnya, rekaman live kita, dan ya buat teman-teman yang pengen nanti November umroh bareng bersama saya, umroh bareng kita ada namanya umroh spesial, sempurnakan ejaan tahsin Al-Fatihah dan belajar huruf-huruf seperti tadi bersama saya langsung bulan November. Yang mau berangkat umroh bareng boleh DM saya. Tungguin sampai akhir. Ya. Oke, kita lanjutkan teman-teman ya. Bismillah. Oke, kita baca bareng-bareng nih. Sudah gak kerasa ya, kita udah belajar 1 jam 10 menit teman-teman. Oke, sekarang kita baca bareng-bareng ya. Oke, kita baca bareng-bareng ya. Sip. Ya, yang pengen informasi lebih jauh terkait dengan buku dan yang lain-lain tungguin sampai akhir ya. Oke, sip. Kita baca bareng-bareng ayat keduanya teman-teman sekalian. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Allahus somad.
Allahus Samad. Allahus Samad. Ya. Sekarang kita contohkan pelafalannya. Perhatikan baik-baik. Allahus Samad. Allahus Samad. Allahus Samad. Sadaqallahul azim.